Lucu banget sih. Mohon bertanya, suhu. Kenapa ya pria yang suka fitness bulu ketiaknya nggak ada? Apa emang itu syarat sehat untuk fitness? Oh my god. Oke, kenapa? Mungkin karena faktor saya nggak sebutin nama ya. Whey protein. Tetapi udah beberapa tabung nggak ada efek. Otot itu elastis. Jadi kalau teman-teman bebannya segitu terus nggak naik-naik, ya ototnya juga nggak akan mungkin bisa berkembang. Beban berat ataupun beban ringan harus dengan mean muscle connection. Halo everyone, assalamualaikum, welcome back my channel. Gimana puasanya? Udah hari ketiga. Semoga masih sehat-sehat aja, stay home, stay healthy, and keep pumping ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya bahas sedikit dulu nih. Belakangan pembahasan saya tentang steroid. Mungkin ada sebagian teman-teman yang beranggapan emang situ pakar steroid. Mungkin ada ya yang bahas kayak gitu ya. Nah, di sini saya sampaikan, saya bukan pakar steroid atau ahli dalam steroid. Tapi di sini saya membahas tentang steroid sepengetahuan dan sepengalaman saya. Pertanyaannya, emang kamu make? Emang kamu udah tahu efek samping dan segala macamnya? Nanti pasti bakal saya sharing ke teman-teman. Ketika sesuai perjanjian di 2000 subscriber, saya bakal kupas tuntas semua pengetahuan saya tentang steroid ya. Oke, seperti biasa nih. Di sini ada tomat. Ya tenang ya. Sini ada tomat, sini ada strawberry dan buah pir. Ini ada yogurt. Yogurt tetap berry-berryan ya. Saya suka namanya berry-berryan. Dan madu. Kita coba ya. Selamat mencoba. Oke, sebelum saya lanjutin, saya tambahan sedikit ya. Mungkin lebih baik ketika ada seseorang yang nanya tentang steroid, jauh lebih baik saya kayak ngajarin jadi ya. Jauh lebih baik mending arahkan ke mereka ke dokter yang benar-benar paham tentang steroid atau yang benar-benar ahli dalam steroid. Jadi jangan asal-asalan. Kalau teman-teman nanya sama si penjual, otomatis secara penjual pasti bilang ini cocok dan ini bagus. Saya saranin coba ke ahlinya atau ke dokter yang benar-benar paham tentang steroid. Jadi untuk takaran dan segala macam itu benar-benar bisa diterima oleh tubuh. Di sini saya nggak menyaranin untuk steroid. Saya wanti-wanti ke teman-teman kalau bisa jangan pergunakan steroid. Karena sesuatu yang instan itu pasti berefek samping ya. Pertanyaan pertama, porsi makan dalam satu hari yang baik itu seperti apa? Anggap nih piring nih, 30% protein, 30% karbo dan serat, dan 40% itu adalah buah dan sayur. Itu yang baik. Oke, kita lanjutin lagi. Diet yang benar itu seperti apa? Soalnya banyak banget saya temuin diet-diet yang bervariasi. Oke, kalau teman-teman ingin belajar balapan, mungkin bisa langsung ke Rossi ya, Valentino Rossi. Terus kalau teman-teman ingin belajar masak, ke ahli masaknya. Nah, sama kalau teman-teman pengen belajar diet, nutrisi dan segala macam, ya ke ahlinya. Di sini saya prinsip ke mungkin kiblatnya lebih ke Adera ya, dan senior-senior yang lain ya. Pada dasarnya sama.
Untuk diet yang benar itu ya mungkin sudah saya jawab di video-video sebelumnya. Diet yang benar itu ya kalori yang masuk lebih kecil daripada kalori yang keluar. Jadi diet itu bisa gagal pertama juga dari latihannya juga, dari makanan juga. Jadi kalau teman-teman ikutin program diet versi A, B, C, dan E itu pasti bakal bikin pusing. Yang ada dietnya nggak jadi-jadi entar. Pastiin aja kalori yang masuk itu lebih sedikit ketimbang kalori yang keluar. Jadi kalori keluarnya lebih diperbanyak ketimbang kalori yang masuk. Itu kira-kira prinsipnya sama semua. Mau diet ala ini, ala itu, dan segala macam, tetap di kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Itu yang harus diperhitungkan. Dan tetap seperti yang saya bilang, kurangi garam, minyak, santan, gula, mentega, dan sejenis-jenisnya yang bakal menimbun lemak dan air. Itu aja. Jadi nggak usah dipersulit dietnya. Coba cari menu-menu yang bisa kiranya teman-teman nikmatin. Jadi diet itu nggak nyiksa teman-teman gitu loh. Oke, mungkin gitu aja. Next lagi, saya dianjurin temen memakai suplemen, saya nggak sebutin nama ya, whey protein, tetapi udah beberapa tabung nggak ada efek. Oke, suplemen itu sebenarnya sih cocok-cocokan ya. Jadi nggak bisa dipastikan produk mahal itu bagus, produk murah itu jelek. Kadang ada produk yang harganya cukup miring, tapi ya, itu ngefek di tubuh kita. Ada juga produk yang harganya cukup mahal, tapi nggak ngefek di tubuhnya kita. Itu ada. Jadi nggak bisa menjamin harga mahal dan murah. Bisa jadi juga teman-teman dibohongin masalah harga. Jadi ya hati-hati juga masalah harga. Jadi teman-teman harus coba dulu produk A efeknya begini, produk B efeknya begini, sampai teman-teman temukan produk yang benar-benar cocok untuk teman-teman gitu. Dan lagi, kalau untuk proses bulking yang baik menurut saya itu adalah 2 kali berat badan per gram khusus proteinnya aja, dan latihannya harus cukup keras ya, karena otot itu elastis. Jadi kalau teman-teman bebannya segitu terus nggak naik-naik, ya ototnya juga nggak akan mungkin bisa berkembang. Toh kalaupun mungkin bisa berkembang, itu sangat tipis banget, dan yang pasti nggak mungkin bisa cepat gede gitu lah kira-kira. Jadi harus di press benar-benar, latihannya dengan maksimal, harus dengan beban berat semampunya. Jangan mentang-mentang pengen besar terus bebannya harus diberatin, tetapi no muscle connection. Jadi nggak ada, tetap kita harus fokus ke otot yang kita tuju. Jadi walaupun berat, teman-teman nggak fokus ke ototnya juga nggak akan ada manfaatnya, yang ada juga capek. Jadi mau beban berat ataupun beban ringan harus dengan mean muscle connection. Jadi kita harus fokus ke otot yang kita tuju begitu kita mulai angkat beban. Oke, kita lanjutin lagi. Bagi abang, suplemen apa yang harus tetap standby? Oke, yang pertama, kalau dari suplemen, saya nggak pernah tinggalin BCAA. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah ninggalin BCAA. Manfaat BCAA apa? Nanti saya bakal share di deskripsi ya. Terus yang kedua adalah protein whey. Saya selalu gunain protein whey. Dan yang terakhir adalah putih telur. Jadi whey, BCAA, putih telur. Kalau bisa sejalan. Tetapi kalau harus milih, misalnya dananya lagi rest banget nih dalam bulan ini, saya harus milih antara whey protein atau BCAA. Mungkin saya lebih milih BCAA karena proteinnya bisa saya ambil dari makanan sehari-hari, misalnya daging ayam atau daging sapi atau protein-protein yang lain. Dan yang terakhir ini mungkin cukup iseng banget ya, tapi it's okay lah. Saya kira ini iseng, tapi mungkin sebagian teman-teman penasaran juga ya, karena lucu banget saya bener.
Lucu banget sih. Mohon bertanya suhu, kenapa ya pria yang suka fitness bulu ketiaknya nggak ada? Apa emang itu syarat sehat untuk fitness? Oh my god. Oke, kenapa? Mungkin karena faktor kita biasa tanding juga ya. Terus kalau kita tanding itu kan emang harus mencukur atau pelontos semua yang berbulu. Seperti mungkin ketiak atau bulu dada, karena bakal menghambat color atau warna yang kita oleskan di tubuh kita ya. Itu mungkin kira-kira bisa ya. Jadi juga karena lucu banget ya ketika ngepost terus bulu ketiaknya keluar ya kan. Jadi ini mungkin teman-teman mungkin ada yang penasaran juga. Saya juga sempat terpikir jadinya kan ketika ditanya seperti itu. Lucu sih, konyol dan lucu menurut saya, tapi emang bener. Oke, cukup segini dulu pembahasan kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, and share. Bagi yang belum silahkan subscribe, like, and share, karena itu bakal menambah semangat saya membuat konten yang lebih bermanfaat hampir setiap harinya.